Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru jumpa kembali dengan Mimin yang akan membahas sinopsis alur cerita Terpaksa Menikahi Tuan Muda Antv untuk episode yang akan datang. Namun sebelum Mimin melanjutkan, untuk sekedar menyambung tali silaturahmi kita semua, Mimin mau tanya dulu nih guys, kalian berasal dari kota mana aja? Tolong jawab pada kolom komen ya, biar Mimin bisa tahu. Di episode kali ini tentunya akan semakin seru, menegangkan, serta bikin kita semua baper dibuatnya. Dimana di sini Kinanti yang diam-diam ini lalu menghubungi David dan menanyakan kabar David. David pun di sini menjawab telepon dari Kinanti dan memberitahukan kepada Kinanti ada kabar baik kalau ia baru bertemu dengan Amanda. Tentu saja di sini Kinanti kaget dengan berita yang diberikan oleh David ini kalau David sudah bertemu dengan Amanda kembali. Dan di sini David menceritakan kepada Kinanti kalau saat ini Amanda sudah benar-benar berubah dan telah menjadi orang yang lebih baik lagi. Dan di scene berikutnya pada episode kali ini juga akan diceritakan nih guys ya, dimana Kinanti yang saat ini disuruh bed rest oleh dokter untuk menjaga kehamilannya, Tuan Muda Abimana ini lalu membeli sebuah ambulan nih guys untuk mengantar Kinanti ini kemanapun Kinanti pergi. Tuan Muda Abimana berpikiran jika Kinanti ini naik ambulan maka kesehatan kandungan Kinanti akan terjamin. Memang keterlaluan ya Tuan Muda Abimana ini. Mentang-mentang ini adalah anak pertama mereka dan dokter menyuruh Kinanti ini bed rest, akan tetapi di sini demi menjaga kandungan Kinanti yang Tuan Muda Abimana sangat khawatir akan keselamatan bayi yang ada di dalam kandungan Kinanti, sampai-sampai Tuan Muda Abimana ini memberikan kejutan kepada Kinanti untuk membeli sebuah ambulan, di mana ambulan tersebut akan digunakan untuk mengantar kemanapun Kinanti pergi. Dan di dalam ambulan tersebut telah lengkap alat-alat kedokteran untuk merawat Kinanti nantinya. Kinanti kaget dengan kejutan dari sang suami tercinta ini, akan tetapi di sini Kinanti pun tidak dapat menolak keinginan Tuan Muda Abimana agar mereka nantinya naik ambulan saja nih guys ya. Nah guys, di scene berikutnya rupanya di sini David yang sudah benar-benar percaya kepada Amanda dan mengira Amanda ini adalah orang yang sangat baik, mereka pun kembali bahagia, di mana di sini David dan Amanda ini sedang berliburan bersama di sebuah pantai dan mereka pun asik menikmati liburan tersebut. Dan saat ini mereka sudah benar-benar sedang bucin-bucinnya ya guys ya, karena di sini Amanda sudah bisa kembali menerima David, dan di mana David selalu menghibur Amanda saat itu Amanda dalam menghadapi masalah kesedihan karena muridnya telah meninggal dunia. Ia menganggap dirinya telah lalai. Akan tetapi di sini David berusaha untuk membesarkan hati Amanda kalau ini bukanlah kesalahan dari Amanda. Akhirnya mereka berdua pun kembali bahagia nih guys ya. Akan tetapi kebahagiaan David dan Amanda ini tidak berlangsung dengan lama ya guys ya, karena di sini Amanda yang mencari pekerjaan baru, ia tidak mengetahui kalau tempat bekerjanya yang baru tersebut ternyata adalah tempatnya si Kumle. Dan di sini Amanda entah apa yang diberikan, tiba-tiba saja Amanda ini memberikan sebuah amplop atau menerima sebuah amplop sepertinya nih guys ya dari seorang lelaki. Dan entah apa yang akan Amanda rencanakan selanjutnya. Dan di scene berikutnya rupanya David ini mengetahui kalau Amanda ini bekerja di kantornya Kumle. Tentu saja di sini David pun akan marah kembali kepada Amanda dan ia mengatakan kepada Amanda kalau ia memang tidak percaya kalau Amanda benar-benar licik dan belum berubah, kata David ini kepada Amanda. Tentu saja Amanda yang memang sudah menjadi orang baik ini mengatakan kepada David, kamu tidak harus begitu percaya kepada saya karena ini tidak seperti yang kamu lihat. Kamu salah paham, kata Amanda ini untuk meyakinkan David. Akan tetapi David yang sudah terbawa emosi dan menuduh Amanda ini belum juga berubah, ia langsung saja marah kepada Amanda.
Amanda. Nah guys, apakah yang akan terjadi selanjutnya nih guys ya? Kita belum tahu kepastiannya, akan tetapi di sini David pun marah sekali kepada Amanda karena David merasa dibohongi kembali oleh Amanda. Padahal di sini Amanda memang benar-benar tidak berbohong kepada David. David hanya salah paham saja terhadap dirinya nih guys ya. Dan di scene berikutnya juga pada episode kali ini akan diceritakan juga nih Reno dengan si Ana ini yang sedang mengendarai mobil. Mereka pun mengalami kecelakaan nih guys ya, yang kecelakaan itu pun sepertinya sangat parah sekali sehingga Ana pun jatuh pingsan. Entah di mana mereka saat ini, tetapi si Amanda dan si Ana dan si Reno ini mengalami kecelakaan yang cukup parah sehingga Ana ini mengalami luka yang sangat parah nih guys, sehingga Reno melihat Ana yang terluka saat itu sangat khawatir sekali dengan keadaan Ana. Lalu Reno di sini berusaha untuk membawa Ana ini ke rumah sakit buru-buru nih guys, karena ia takut akan keadaan Ana yang saat ini benar-benar terluka parah dan tidak sadarkan diri nih guys ya. Dan dimana pada episode sebelumnya juga diceritakan di sini kalau Kinanti yang disuruh Beatrice oleh dokter ini, ia tidak boleh kemana-mana oleh Tuan Muda Abimana. Bahkan untuk ke kamar kecil saja Tuan Muda Abimana ini menggendong Kinanti, dan ia tidak mau jika Kinanti ini nanti terlalu lelah dan membahayakan janin yang ada di dalam kandungan Kinanti. Maklum saja Kinanti waktu itu habis mengalami kecelakaan sehingga Tuan Muda Abimana ini khawatir sekali akan keselamatan janin yang dikandung oleh Kinanti. Akan tetapi di sini setelah Tuan Muda Abimana ini mengganti pakaiannya, diam-diam Kinanti ini pergi ke kamar rahasia Tuan Muda Abimana. Dan di sini diam-diam si Kinanti ini pun menelpon David dan menanyakan keadaan David, dan di sini pun David menjawab telepon dari Kinanti. Nah guys, Mimin kira cukup sampai di sini dulu. Apabila ada kekurangan dan kesalahan kata dari Mimin, Mimin pun mohon maaf, namanya juga manusia ya guys, tidak luput dari sebuah kesalahan. Dan untuk kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info terbaru dari Mimin. Dan untuk kalian, Mimin mohon doa serta dukungannya supaya ya sinetron kesayangan kita ini segera mendapatkan rating teratas kembali dan episodenya diperpanjang. Nah guys, Mimin pun akhirnya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.